Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Dodo. Semoga teman-teman sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi dengan teman-teman sekalian. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan sebelum memutuskan untuk membeli set-top box? Ya, ini adalah hal yang sangat penting bagi teman-teman sekalian. Mengingat kita akan mengalami yang namanya migrasi siaran digital atau analog switch off teman-teman sekalian pada tahun 2022, di mana pada tahap pertama akan dilaksanakan pada tanggal 30 April 2022. Kemudian tahap 2 itu tanggal 25 Agustus 2022 dan terakhir adalah pada tanggal 2 November 2022. Ya, langsung saja apa sih hal-hal yang perlu disiapkan sebelum memutuskan membeli set-top box? Ya, sebelum kita bahas ke situ, perlu teman-teman ketahui ya bahwasanya di dalam dunia telekomunikasi itu mengenal yang namanya dua sinyal ya. Ada dua tipe sinyal. Yang pertama adalah sinyal analog. Yang kedua adalah sinyal digital. Apa sih sinyal analog itu? Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Nah, dua parameter atau karakteristik utama yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Isyarat analog umumnya dikaitkan dengan gelombang sinus. Mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog. Nah, kemudian sinyal digital adalah buatan teknologi yang mampu mengubah sinyal menjadi gabungan urutan bilangan 0 dan 1, juga dengan biner, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh draw atau noise. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Perbedaan sinyal analog dan sinyal digital. Ini yang mendasari kemudian Indonesia bermigrasi siaran dari analog ke digital. Pertama, sinyal analog bersifat kontinu. Yang kedua, bagus digunakan untuk komunikasi yang lintasannya rendah. Yang ketiga, kemungkinan errornya besar. Yang keempat, perbaikan error sulit. Yang kelima, mudah terkena noise. Yang keenam, kapasitas informasinya rendah. Yang ketujuh, sukar dilakukan modifikasi informasi. Yang kedelapan, menggunakan konsep frekuensi. Yang kesembilan, boros bandwidth. Nah, adapun sinyal digital, pertama bersifat diskret ya, 0 dan 1. Yang kedua, bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya tinggi. Yang ketiga, kemungkinan errornya kecil. Yang keempat, perbaikan error lebih mudah. 5, lebih tahan terhadap noise. Yang keenam, kapasitas informasi lebih besar. Yang ketujuh, lebih mudah dilakukan modifikasi informasi. Yang kedelapan, menggunakan konsep biner atau bit. Yang kesembilan, lebih hemat bandwidth tentunya. Nah, mengapa sih Indonesia itu harus migrasi siaran dari analog ke digital? Nah ya, yang pertama, TV analog itu bersifat boros, memakan banyak spektrum frekuensi ya, yang sebanyak 700 MHz ya, yang bisa digunakan untuk hal lain. Nah, jika bermigrasi ke TV digital, Indonesia akan punya frekuensi yang tersisa atau dividen digital. Penghematannya itu sebesar 112 MHz yang dapat dimanfaatkan. Kemudian peningkatan kualitas broadband internet dalam negeri dengan jaringan 5G ya. Kita Indonesia khususnya itu akan menuju atau menyongsong ke jaringan 5G ya. Yang selanjutnya adalah kepentingan penanganan bencana. Kenapa sih kepentingan penanganan bencana? Karena di Indonesia ini merupakan negara fairings ya, yang walaupun kita itu kaya akan sumber daya alam, tetapi kita juga sering diteror yang namanya bencana alam. Oleh karena itu perlu yang namanya early warning system. Nah, early warning system ini tertanam pada TV digital ataupun digital TV milik
kita nanti ke depannya gitu. Makanya kita beralih ke TV digital gitu, atau digital TV teman-teman sekalian. Nah, apa sih keuntungan dari TV digital? Seperti yang disampaikan di depan ya tadi, terkait dengan perbedaan yang mendasar terkait dengan sinyal digital dan juga sinyal analog. Keuntungannya adalah pertama, layanan televisi jauh lebih bagus, berkualitas dan lebih interaktif. Nah, bisa menikmati tayangan beraneka ragam dengan jernih dan berteknologi canggih. Pemerataan siaran televisi berkualitas di seluruh pelosok di daerah dalam negeri. Analog switch off akan menghasilkan intervensi radio frekuensi ke negara tetangga. Kualitas siaran lebih baik, tidak berbintik, berbayang ataupun kabur. Kualitas siaran tidak rentan dengan cuaca buruk. Nah, menarik bukan? Makanya kita akan mengadakan analog switch off ya, yang terbagi menjadi 3 jadwal seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana untuk menerima siaran digital. Tentunya bagi teman-teman yang sudah memiliki TV digital ya, di sini udah tertanam ya decoder atau receiver atau DVB-T2-nya pada TV teman-teman, sehingga teman-teman tidak perlu lagi membeli yang namanya set-top box. Teman-teman hanya perlu men-scan ulang secara otomatis ataupun manual pada televisi teman-teman untuk mendapatkan siaran digital tersebut. Ya, berbeda jika teman-teman TV-nya TV analog. Ini tentunya membutuhkan alat tambahan. Ya, membutuhkan alat tambahan sebagai penerima sinyal digital. Alat tambahannya itu apa? Yaitu set-top box ya. Set-top box ini di dalamnya ada DVB T2 ya, yang berguna untuk menerima sinyal digital, yang mengkonversi sinyal digital, menangkap informasi tersebut dimasukkan ke dalam televisi teman-teman sekalian ya. Nah, sebelum memutuskan untuk membeli set-top box, alangkah lebih baiknya teman-teman perhatikan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, pastikan daerah teman-teman ini terjangkau oleh siaran TV digital. Nah, ini bisa dibuktikan atau juga menggunakan aplikasi ya yang ada di Play Store, aplikasi sinyal TV digital atau sinyal TV digital ya. Ini untuk mengetahui informasi kekuatan sinyal ataupun posisi MUX yang ada di sekitar teman-teman sekalian. Nah, jika teman-teman sekalian itu dekat dengan pemancar MUX tersebut, maka teman-teman bisa memutuskan untuk membeli set-top box. Adapun teman-teman kalau di dalam kondisi yang tidak memungkinkan, semisal jauh dari pemancar MUX atau sedikit pemancar MUX-nya dan jauh dari lokasi teman-teman, maka teman-teman jangan membeli set-top box. Nanti akan percuma teman-teman. Percuma kenapa? Karena dengan membeli set-top box itu tetap saja tidak bisa menerima siaran digital. Mengingat siaran digital tadi frekuensi ininya pendek kayak gitu ya, tidak bisa jarak jauh kayak gitu untuk jaraknya kayak gitu teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman lebih baik menggunakan satelit ya, menggunakan satelit STV, satelit TV atau parabola teman-teman sekalian ya. Yang kedua, kalau teman-teman TV-nya udah mendukung siaran digital, maka nggak perlu untuk membeli set-top box tentunya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah dalam tadi lokasi ya, lokasi sudah, urusan TV-nya, perangkatnya itu sudah, maka sudah cukup untuk mengetahui. Nah, untuk mengetahui dan mempertimbangkan mau membeli set-top box atau apa atau tidak kayak gitu. Nah, kalau udah memutuskan iya, maka teman-teman memilih set-top box sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Karena di dalam set-top box itu ada beberapa fitur tambahan lainnya kayak gitu ya. Jadi teman-teman memperhatikan hal-hal tersebut. Nah, yang urgent juga cukup penting, teman-teman juga memperhatikan set-top box mana yang harus dipilih
yaitu set-top box yang tentunya sudah mempunyai rekomendasi dari pemerintah, karena rekomendasi dari pemerintah ini sangat penting. Karena apa? Karena rekomendasi dari pemerintah pertama dijamin bisa menerima siaran digital, yang keduanya itu bisa menikmati fitur-fitur yang ada di dalamnya, dan juga bisa digunakan untuk masyarakat secara luas, kayak gitu teman-teman sekalian. Nah, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum membeli set-top box ya. Nah, karena kualitas set-top box satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda sesuai dengan teman. Jadi jangan terburu-buru untuk memutuskan membeli set-top box ya gitu. Pertimbangkan hal-hal tersebut dulu sebelum memutuskan set-top box. Jadi teman-teman itu tidak merasa dirugikan. Banyak sekali teman-teman di luar sana yang mengeluhkan setelah membeli set-top box, loh kok setelah saya membeli set-top box nggak dapat siaran digital dan sebagainya gitu, karena tidak memperhatikan gitu. Karena mengingat kita juga akan mengalami migrasi siaran digital ya teman-teman sekalian, maka kita juga mempersiapkan semuanya sebelum TV analog diberhentikan atau analog switch off pada daerah teman-teman sekalian. Nah, ini sangat penting. Karena apa? Biar teman-teman bisa tetap menikmati siaran-siaran televisi kesayangan teman-teman sekalian ya. Tidak kaget ya ketika TV-nya tiba-tiba tidak menerima siaran. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya, teruntuk buat teman-teman sekalian yang akan memilih set-top box gitu. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.